Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aludia Virginia Utomo dengan NBI 14623000066. Saya dari program studi Teknik Informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ETS saya, yaitu aplikasi penerimaan mahasiswa baru atau PMB berbasis Flutter. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pendaftaran mahasiswa baru secara digital, sehingga proses pengisian data menjadi lebih terstruktur, modern, dan mudah digunakan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu halaman beranda, formulir pendaftaran mahasiswa baru, validasi input data, upload dokumen, navigasi antar halaman, dan yang terakhir, menampilkan data pendaftar. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan konsep pemisahan file widget agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Sekarang, saya akan menjelaskan struktur folder pada project Flutter yang saya buat. Di dalam folder lib terdapat beberapa folder utama, yaitu screen, widget, models, dan yang terakhir utils. Folder screen digunakan untuk menyimpan halaman utama aplikasi, contohnya home_screen.dart, from_pmb_screen.dart. Selanjutnya ada data_pendaftar_screen.dart, dan yang terakhir main_navigation.dart. Kemudian folder widget digunakan untuk menyimpan komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable widget. Contohnya ada input_text.dart, ada dropdown_prodi.dart, ada radio_gender.dart, selanjutnya ada upload_image_field.dart, dan yang terakhir ada form_section.dart. Selanjutnya, folder models digunakan untuk menyimpan model data. Pada project ini, saya menggunakan mahasiswa_model.dart. Model ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang diinput melalui form. Kemudian, folder utils digunakan untuk helper atau fungsi tambahan. Pada project ini, saya menggunakan validators.dart. File tersebut digunakan untuk validasi input seperti email, NIK, nomor handphone, dan field wajib diisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang halaman home screen. Pada halaman ini terdapat app bar, welcome text, menu card, dan pengumuman. Saya menggunakan widget scaffold sebagai struktur dasar halaman. Kemudian pada bagian app bar saya memberikan title, beranda, dan warna pink menggunakan background color. Lalu pada body, saya menggunakan single child scroll view agar halaman bisa di-scroll ketika konten melebihi ukuran layar. Selanjutnya terdapat menu card yang digunakan untuk menampilkan menu utama aplikasi. Menu card dibuat terpisah dalam file widget agar reusable dan kode menjadi lebih bersih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem navigasi aplikasi. Saya menggunakan button navigation bar untuk perpindahan halaman. Navigasi diletakkan pada file main_navigation.dart, dan di dalam file tersebut terdapat current index, list page, dan button navigation bar. Variabel current index digunakan untuk menentukan halaman aktif, dan kemudian terdapat list page yang berisi home screen, form PMB screen,
dan data pendaftar screen. Saat icon navigation ditekan, maka nilai current index akan berubah menggunakan set state sehingga halaman otomatis berpindah. Dengan metode ini, perpindahan halaman menjadi lebih modern dibandingkan menggunakan navigator .push secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman form PMB yang merupakan fitur utama aplikasi. Pada halaman ini, saya menggunakan stateful widget karena data form dapat berubah-ubah. Di dalam form terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, data pribadi, yang kedua, kontak, yang ketiga, data pendidikan, yang keempat, pilihan program studi, dan yang terakhir, upload dokumen. Saya menggunakan widget form dengan global key untuk validasi form. Kemudian saya menggunakan text editing controller untuk mengambil data dari input user. Contohnya yang pertama nama controller, email controller, dan yang terakhir nick controller. Controller ini digunakan agar dapat input diproses ketika tombol submit ditekan. Untuk input text, saya membuat widget terpisah yaitu custom text field. Tujuannya agar kode lebih reusable dan tidak menulis text from field berulang kali. Di dalam widget tersebut terdapat title, hint, controller, dan validator. Validator digunakan untuk validasi input. Contohnya, email harus format email, NIK harus 16 digit, nomor HP hanya angka. Selanjutnya, pada bagian tempat dan tanggal lahir, saya menggunakan kombinasi text from field dan show date picker. Untuk tanggal lahir, saya menggunakan read only agar user tidak mengetik manual. Kemudian ketika field ditekan akan muncul kalender menggunakan show date picker. Tanggal yang dipilih kemudian diformat menggunakan package Intel dengan from, day, month, year, atau hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya terdapat radio button jenis kelamin. Saya menggunakan widget radio gender untuk memilih laki-laki dan perempuan. Value radio disimpan pada variabel gender. Kemudian saat user memilih salah satu option, maka state akan berubah menggunakan set state. Untuk pilihan program studi, saya menggunakan drop-down button from field. User dapat memilih program studi seperti teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan yang lainnya. Nilai drop-down disimpan pada variabel prodi. Selanjutnya ada data pendidikan. Pada bagian data pendidikan terdapat asal sekolah, tahun lulus, jurusan. Saya membuat widget data pendidikan agar bagian ini terpisah dan kode lebih rapi. Untuk tahun lulus, saya menggunakan keyboard type number agar hanya menampilkan keyboard angka. Selanjutnya terdapat fitur upload dokumen. Dokumen yang dapat diupload yaitu KTP, kartu keluarga, dan ijazah. Untuk fitur ini saya menggunakan package image underscore picker. File gambar disimpan dalam bentuk file. Kemudian ketika gambar berhasil dipilih, maka nama file akan tampil pada halaman. Pada aplikasi ini terdapat dua jenis validasi. Yang pertama adalah validasi per field menggunakan validator. Contohnya email harus valid, NIK harus 16 digit, field tidak boleh kosong. Kemudian validasi kedua adalah global validation menggunakan pop-up dialog. Jika masih ada data yang belum lengkap, maka aplikasi akan menampilkan pop-up daftar error.
Hal ini membuat user lebih mudah mengetahui data apa saja yang belum diisi. Saya membuat pop-up custom menggunakan dialog. Pop-up digunakan untuk error validasi, konfirmasi submit, dan notifikasi berhasil. Selanjutnya, pop-up dibuat lebih modern menggunakan border radius, icon, warna, dan button custom. Selanjutnya, saya menggunakan model mahasiswa model untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalam model terdapat nama, NIK, email, gender, prodi, asal sekolah, dan tahun lulus. Model ini digunakan agar data lebih terstruktur. Setelah form berhasil disubmit, maka data akan tampil pada halaman data pendaftar. Halaman ini menggunakan list view builder untuk menampilkan data secara dinamis. Setiap data ditampilkan dalam bentuk card yang berisi nama, NIK, email, gender, program studi, dan asal sekolah. Jika belum ada data, maka aplikasi akan menampilkan pesan yaitu belum ada data pendaftar. Selanjutnya, saya akan melakukan demo aplikasi. Yang pertama, saya membuka halaman home. Kemudian saya masuk ke menu pendaftaran. Lalu saya akan mencoba submit tanpa mengisi data. Terlihat muncul pop-up error yang menunjukkan data belum lengkap. Selanjutnya saya isi data. Yang pertama nama, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, data pendidikan, dan program studi. Kemudian saya akan mengupload KTP, KK, dan ijazah. Setelah semua data terisi, saya akan tekan tombol submit. Kemudian muncul pop-up konfirmasi. Saat saya tekan ya, maka muncul notifikasi berhasil. Lalu aplikasi otomatis menampilkan data pada halaman data pendaftar. Demikian penjelasan aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis Flutter yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ETS. Dari proyek ini saya mempelajari widget Flutter, form validation, navigation, state management sederhana, reusable widget, upload image, dan pengelolaan data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.